Pemirsa, pihak TNI Angkatan Laut menegaskan status Satria Arta Kumbara yang tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Satria terbukti bersalah atas tindak pidana disersi yang dilakukannya dalam waktu yang tertentu. Pemirsa, beberapa waktu lalu, Satria Arta Kumbara kembali mengunggah video permohonan maaf dan menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Satria mengaku bergabung dengan militer Rusia semata-mata untuk mencari nafkah dan bukan untuk mengkhianati bangsa. Sebelumnya Satria Arta adalah prajurit aktif di Korps Marinir TNI AL berpangkat Sersan II, namun sejak 13 Juni 2022 Satria dinyatakan disersi karena meninggalkan kesatuannya tanpa izin dan tidak kembali. Akibat tindakannya, Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara serta in absentia dan juga pemecatan dari dinas militer pada April 2023. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadis Penal Laksamana Pertama Tunggal menegaskan Satria sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Sampaikan kepada beliau. Yang jelas saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu disersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Pemirsa, pihak Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum menegaskan banyak hal yang harus dipenuhi oleh Satria Arta Kumbara, mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, jika ingin kembali menjadi warga negara Indonesia. Menurut undang-undang, seseorang yang secara aktif bergabung dalam dinas militer negara asing otomatis kehilangan kewarganegaraannya. Sampai dengan saat ini kami belum menerima surat permintaan resmi dari kementerian lembaga terkait, ya, baik itu Kementerian Luar Negeri atau mungkin juga dari Mabes TNI atau juga dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan lain sebagainya. Malah justru saat ini kami sedang berkirim surat kepada mereka, khususnya teman-teman di TNI Angkatan Laut, untuk menanyakan mengenai kronologis kepada yang bersangkutan, terutama dalam kedinasan selama ini di TNI Angkatan Laut. Kapan berhenti, kapan memberhentikan diri, atau kapan yang bersangkutan tidak aktif lagi dalam kedinasannya. Itu poin pertama. Karena memang berita yang selama ini kita dapatkan, informasinya hanya murni media massa. Artinya belum ada informasi dari resmi kelembagaan yang meminta AHU untuk menindaklanjuti hal tersebut. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, tentu ketika orang ingin mencari pekerjaan, ya, kemudian memilih kewarganegaraan, itu adalah bagian dari hak asasi seseorang. Tapi dalam peraturan perundang-undangan kita, baik undang-undang keluarga, undang-undang tersebut mengatur secara jelas ketika seseorang itu aktif atau bergabung dalam dinas tugas militer negara asing, ya, negara apapun, ya, negara manapun, maka otomatis yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya. Download Metro TV Extend sekarang.